أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ورزقني فهما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية surah Al-Hadid. Pertama-tama yang paling utama kalau kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berlimpah kasih sayangnya, dengan segala kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga kita bisa berkumpul bertatap muka dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola yang penuh mubarak. Amin amin ya robbal alamin. Salam berikan salam selalu limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani. Kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa yang alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 2 minggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bintangnya baru 3 hari. Ya, bagi yang menjalankan udah 2 minggu. Lemahnya seseorang yang tidak puasa itu bukan karena lemah karena kelaparan, bukan lemah karena tubuh, tapi akan lemahnya iman. Ya, yang lemah itu sebenarnya bukan karena belum sahur atau belum tidur, kebablasan dan sahur, tapi karena lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang saya sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang siksaan mengerikan bagi mereka yang bermalas puasa. Ya, siksaan bagi mereka yang malas berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada saat kaum muslimin dan muslimat yang lain sedang melaksanakan ibadah puasa, tapi ada sebagian orang yang kita temui yang KTP-nya muslim tapi malas untuk berpuasa. Ya, ada yang mokel di Bajai, ada yang mokel di Warteg, ada yang mokel di Narbat, ada yang mokel di Tomoro, ada yang mokel di Nako, ada yang mokel di Bajai. Itu nanti mas. banyak banget. Apabila ya bagi orang yang tidak berpuasa, yang malas berpuasa tanpa ada ujur syar'i, maka ia kelak akan digantung terbalik dan mulut mereka disobek sampai mengeluarkan aliran darah. Ya, pertama itu siksaan bagi mereka yang tidak berpuasa, leher dia digantung, disobek mulutnya, disobek. Oh ya, kalau kita lagi kita makan pala ayam, disobek, atau ikan tuh disobek sampai rahangnya terbuka. Dari sahabat Abu Ummah Al-Bahili, Rasulullah menyebut ada ancaman siksaan mengerikan bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada 2 laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu.
Keduanya pun berkata, kami akan mempermudahkan untukmu. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang keras. Sehingga aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Berbawalah Nabi Muhammad ke tempat lain. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang digantung terbalik. Ya, orang digantung terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, kaki di kepala, kepala di kaki. Dengan urat mereka, urat-uratnya menjadi tali ikatannya. Ujung mulut mereka disobek dan mengalirkan darah. Aku bertanya, mereka itu siapa? Keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, baru zuhur atau baru jam 9 udah nongkrong ya di mana Starbucks atau di warkop. Sengaja membatalkan puasa dengan tanpa alas. Nah, jadi tadi adalah siksaan paling terkecil bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan puasa di hari ke-14 di bulan suci Ramadan. Ya, Bang. Dari kitab yang telah melalui proses tahqiq, yakni Fadail al-Ashur as-Salasah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawah al-Kumi. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa puasa ke-14 memiliki kelebihan dan keutamaan. Yang pertama adalah kalian seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seperti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bersama setiap nabi selama 200 tahun. Ya, itu adalah keutamaan bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-14. Ya, mereka yang berpuasa ibarat kata kita berjumpa dengan apa? Berkumpul dengan golongan, dengan para nabi. Selama berapa tahun? Kurang lebih 200 tahun lamanya. Ya, jadi kenapa? Karena sebaik-baiknya umat itu adalah orang-orang yang pengen ketemu dengan nabinya. Ya, kita itu jiwa religius kita ya. Kita tuh pengen dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, dengan para ulama, dengan para muhibbin. Nah, jadi keutamaan dari hari ke-14 di bulan suci Ramadan adalah kita beribadah seakan-akan berjumpa dengan para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bersama para nabi selama 200 tahun. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada nih ya doa khusus bagi kita yang berpuasa di hari ke-14. Dalam kumpulan doa-doa sehari-hari karya Gus Arifin ada doanya nih. Ya, doa di puasa ke-14. Ya, teman-teman bisa ikutin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidni fihi bil asarati wa aqlini fihi minal khataya wal hafawati wa la taj'alni fihi ardan lil baya wal afati biizzatika ya izzal muslimin. Nah, jadi artinya adalah, ya Allah, janganlah engkau tuntut aku di dalam bulan Ramadan untuk memikul semua kesalahanku. Hapuskanlah seluruh kesalahan dan kedunguanku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai sasaran bencana dan petaka yang engkau turunkan di dalam bulan Ramadan. Demi kemuliaan-Mu, wahai yang memuliakan kaum muslimin. Nah, mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, saya akhiri. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.